Waalaikumsalam, Bu Guru. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu Guru mengecek kehadiran dulu ya. Cahyono, Hadir, Bu. Adi, Ella, Hadir. Deba, Hadir, Bu. Mary, hadir, Kiki. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Adi minta tolong untuk pimpin doa. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan Yesus. Berdoalah. Sudah selesai. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, minta tolong untuk anak-anak berdiri dulu. Kamu ngapain, Bu? Nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, bersedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Duduk kembali. Terima kasih. Sama Bu Guru. Baik, sebelum Ibu memasukkan materi, di sini ada yang tahu apa itu norma? Saya Aturan, tahu. Bu. Norma adalah aturan atau pedoman yang diikuti oleh anggota masyarakat dalam interaksi sosial mereka. Bagus. Di sini juga ada norma mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan dan harapan yang ada dalam masyarakat tertentu. Dan adapun fungsi norma dalam masyarakat, Ella bisa baca? Yang pertama, menjaga keterlibatan, contohnya mengatur perilaku individu agar tidak melanggar aturan yang ada. Yang kedua, mengatur interaksi, contohnya menjadi panduan bagi individu untuk berinteraksi dalam masyarakat. Yang ketiga, menciptakan keadilan, yaitu memastikan hak dan kewajiban individu dihormati. Yang keempat, menjaga identitas sosial, artinya mengubah nilai-nilai budaya dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Baik, itu adalah fungsi norma dalam masyarakat. Dan adapun jenis-jenis norma dalam masyarakat, yang pertama norma tertulis, maksudnya adalah aturan yang tercatat dalam dan diterima secara resmi, misalnya undang-undang, peraturan pemerintahan, atau peraturan sekolah. Terus yang kedua, norma tidak tertulis, maksudnya di sini adalah aturan yang tidak tercatat namun diterima dan diikuti oleh masyarakat seperti adat istiadat, kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga, norma formal. Maksudnya di sini adalah norma yang ditegakkan dengan hukuman atau sanksi formal seperti pelanggaran hukum. Yang keempat, norma informal. Norma informal ini maksudnya norma yang ditegakkan berdasarkan konsekuensi sosial dan pengawasan antara individu seperti sopan santun atau norma dalam keluarga. Baik, adapun contoh norma dalam masyarakat, ada yang tahu? Mary? Norma di keluarga, contohnya menghormati orang tua, berbicara yang sopan, Bu Guru.
mengekang inovasi dan perubahan. Di sini ada yang sudah paham materi yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan norma dalam masyarakat? Ya, no? Paham Bu, paham Bu, paham. Kalau sudah paham, Ibu akan membagikan tugas kelompok. Kelompok pertama 3 orang, kelompok kedua 2 orang. Kelompok pertama Mary, Dewa, dan Ella, kelompok kedua Cahyono dan Adi. Kelompok pertama, apakah ada kesulitan? Alhamdulillah, ada Bu. Kelompok kedua, Alhamdulillah, aman Bu. tinggal 2 menit ya. Ya Bu. Kelompok pertama, sudah siap? Siap Bu, siap, siap. Silakan maju ke depan. Oke Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Kelompok 1 yang yaitu analisis supaya mempertahankan norma dalam masyarakat. Langsung saja ke materi pertama yaitu ELA. Baik, yang pertama pendidikan moral dan sosialisasi norma. Pendidikan sejak dini sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai moral dan norma sosial. Yang kedua, penegakan hukum dan sanksi sosial. Hukum formal dan sanksi sosial membantu memastikan norma dipatuhi. Yang ketiga, penguatan institusi sosial. Institusi seperti keluarga, agama, dan komunitas memiliki peran strategi dalam memperkuat norma. Yang keempat, media sebagai sarana edukasi. Media massa dan media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya norma sosial. Dan saya kembali ke materi kedua. Saya akan melanjutkan dari materi pertama tentang penghargaan terhadap perilaku positif. Memberikan penghargaan kepada individu yang mematuhi norma dapat memotivasi orang lain untuk mengikuti perilaku serupa. Yang kedua, yang dialog dan resolusi konflik. Ketika terjadi perbedaan pendapat, dialog yang konstruktif dapat membantu untuk menyelesaikan konflik dan mempertahankan norma. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, mungkin kelompok lain ada yang mau menanyakan? Ya. Jika salah satu individu dalam masyarakat itu melakukan pelanggaran terhadap salah satu norma yang disampaikan oleh teman-teman, apa sanksi yang diberikan? Ya baik, bisa jawab? Ya tentu pasti ada sanksi-sanksi yang diberikan kepada yang melanggar, yang itu artinya norma yang telah ditetapkan atau yang
yaitu kekerasan di dalam keluarga. Kekerasan dalam keluarga pasti ada aturan dihukum atau dihukum apabila memang terbukti terjadi yang namanya itu kekerasan di dalam rumah tangga. Itu contoh kecil yang terjadi di dalam rumah. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Baik, untuk kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan memaparkan materi atau tugas yang dikasih oleh Ibu Pujiastuti, yaitu analisis 4 upaya mempertahankan norma dalam agama.